الفاتحة بالقبول وتمام كل سورة وإلى حضرة الرسول صلى الله عليه وسلم خصوصا إلى مصنف هذا الكتاب أن الله يرد علينا من بركاتهم وبعلومهم في الدين والدنيا والآخرة. شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعه ووالاه. أما بعد ثم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وقال المصنف رحمه الله ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء وهو على كل شيء قدير. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, saudara-saudara hadirin majelis malam Rabu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, setelah kita menyelesaikan kajian kita di dalam surat Al-Waqiah, maka seperti apa yang kita bicarakan di awal-awal kajian kita tafsir, yaitu yang sering kita membacanya. Artinya menjadikan satu pokok-pokok. Terkadang kita membaca surat Yasin, kita kadang-kadang membaca surat Al-Waqiah, kemudian kita membaca surat Al-Mulk. Nah, alhamdulillah dari mulai awal surat Al-Baqarah ini kita sudah mengkajinya, dari mulai Alif Lam Mim sampai dengan Amanar Rasul yang kita baca sering gitu.
Itu kita sudah kaji, dan alhamdulillah juga kita sudah selesaikan kajian kita dalam surat Yasin. Dan alhamdulillah minggu yang lalu kita sudah selesaikan juga surat Al-Waqiah. Sebelum itu juga kita sudah menyelesaikan surat Ar-Rahman. Tinggal kita sekarang ini yang kita kenal, yaitu surat Al-Mulk, yang mana tadi ayat kita sudah baca, Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Akan kita pelajari satu persatu demi ayat, yang mana mungkin kita mengetahui bahwasanya surat Al-Mulk ini adalah termasuk kategori surat yang diturunkan di Mekah atau di Madinah. Di Mekah, surat Makkiyah, yang sebagaimana kita ketahui bahwasanya Makkiyah ini adalah berarti diturunkan di kota Makkah, kemudian kalau Madaniyah diturunkan di kota Madinah. Mungkin ada yang tahu ayatnya ada berapa? 30 ayat. Ada yang tahu mungkin ada kalimatnya ada berapa? Mungkin ada yang tahu, ada yang hurufnya. Udah yang pernah ngitung? Subhanallah. Maka kita akan melihat di sini suratul Mulk wa tusamma al-Waqiyah wal Munjiyah. Surat Tabarak atau Al-Mulk di sini dinamakan Al-Waqiyah, yaitu satu kejadian, wal Munjiyah yang diharapkan. Akan apanya diharapkan? Li'annaha thaqiya wa tunji qairaha min adabil qabri. Karena orang-orang yang membaca di dalam surat Al-Waqiah ini, Al-Mulk ini yang diharapkan adalah dia minta dibebaskan, minta disukseskan, minta dilepaskan daripada azab kubur. Ini orang yang baca surat Al-Mulk. Li'annaha taqiyun wa tunji qairuha ay qari'uha min adzabil qabri. Dari mana dasarnya? Dari Ibnu Abbas, annahu kana yusammiha al-mujadalah li'annaha tujadilu an qari'iha fil qabri wa tad'i fit tauratil mani'ah. Yang mana di sini dalam satu riwayat Ibnu Abbas bahwasanya adalah dinamakan yusammiha al-mujadilah. Sama juga dalam surat Al-Mujadalah ada Al-Waqi'iyah, ada juga Al-Mujadalah. Kenapa? Dia berebut, dia minta kebebasan dari Allah Subhanahu wa taala agar apa? Dibebaskan daripada azab kuburnya. Di surat Al-Mulk. Begitu ada orang yang setiap malam Jumat dia baca Yasin, kemudian dia surat Al-Mulk. Tahu dibilang dengan Tabarak. Dan di sini Makkiyah 30 ayat. Tergolong surat Al-Mulk di sini adalah surat Makkiyah yang ada di dalamnya sebanyak 30 ayat. Pendek. Enggak seperti Yasin. Kalau Yasin ada berapa? 85 apa 86? Berapa? Ada yang berapa nih? 83. Ya, kita lihat ini. Berarti setengahnya ini, nggak sampai setengahnya juga. Jadi insya Allah kita akan ngafal ini surat Al-Mulk ini. Gampang ini. Siapa tahu aja Yasin kita sudah hafal. Insya Allah surat Al-Mulk kita hafal. Kira-kira masih sanggup kan kita menghafalnya nih? Sanggup. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Coba. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Satu ayat gampang ya. Pertamanya gampang.
Coba diulangin satu kali lagi. 1, 2, 3. Yang di depan saya. Pak Haji Sodikin jangan ngadepnya ke sini, Pak Haji Sodikin, suruh hafal ntar. Ya Allah ya Rabbi. Nah di sini bahwa ada wa 350 kalimah. Ada 335 kalimat. 335 kalimat. Kita sudah sampaikan bahwasanya kalimat ini tabarok itu satu kalimat namanya. Ya, jadi tabarok satu kalimat. Berarti sampai nanti di akhir Al-Mulk itu ada 335 kalimat. Bukan ayat. Tadi ayat berapa? 30. Kalimatnya ada 335. Nah, hurufnya wa alfun wa 313 harfan. Bahwa hurufnya di dalam surat Al-Mulk di sini ada 1313 huruf. Nah, 1313 huruf. Ini angkanya kebanyakan angka 3 mulu nih. Ya kan, kalau 3 angka cakep biasanya. Al-Mulk di sini. Ada 1333 huruf dalam surat Al-Mulk. Nah, jadi kita hafalkan ada 30 ayat, kemudian ada hurufnya 335 kalimat, ada 1330 huruf. Subhanallah. Kan kita lihat di sini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulk. Ay tanazzahal fi qudratihi sairul kainat. An ay yakuna jisman aw fi makanin aw ghairu dzalik min sifatil hawadits. Tabarakalladzi biyadihil mulk. Maha suci Allah. Dengan apanya? Alladzi biyadihil mulk, yang di tangannya, yang ada di genggamnya, yaitu genggamnya siapa? Allah Subhanahu wa taala. Al-mulk yaitu kekuasaan, kerajaan. Jadi semua yang ada ini, kekerajaan itu ada di bumi maupun di langit adalah Allah Subhanahu wa taala yang memiliki. Kenapa dikatakan demikian? Ay tanazzaha alladzi fi qudratihi, yang mana Allah mempunyai kuasa akan kodratnya, atas kekuasaannya, sairul kainat, yang semua ada di muka bumi ini. Jadi bumi dan langit beserta isinya ini semuanya adalah kekuasaan Allah. Tanazzaha ala qudrati an ayyakuna jisman. Apakah itu yang berbentuk jismun atau badan? Artinya yang berbentuk. Kita ini termasuk jismun, berbentuk, ada tangan, ada mata, disebut dengan manusia. Kemudian hewan juga itu disebut dengan jismun, ada bentuknya. Hewan ayam, hewan kambing, itu bentuknya namanya. Kemudian rumah juga demikian, jisman dikatakan. Au fi makanin, atau berupa tempat. Tempat itu adalah bumi. Kemudian lautan. Lautan ini ada dasar laut. Ada dasar laut itu ada isinya dan lain sebagainya. Itu adalah makanun namanya, tempat. Jadi yang berbentuk maupun merupakan tempat, au ghairu dzalik, atau seluruhnya, min sifatil hawadits, daripada sifat-sifat yang bisa berubah. Yang namanya jismun, kita ini manusia, ini ada sifat hawadits. Bisa berubah kita. Dari bayi ceprot lahir kemudian jadi anak-anak. Ketika anak-anak kemudian bisa menjadi remaja. Habis remaja nanti bisa menjadi
dewasa, setelah dewasa dia bisa menjadi tua. Yang tadinya cakep bisa ketika tua jadi keriput. Iya. Jadi nggak ada yang namanya bangun manusia. Semuanya hawadits namanya. Bisa berubah. Tempat pun begitu. Rumah ini tempat namanya. Ada rumah yang kecil, ada rumah yang besar. Nggak ada cukupnya manusia menginginkan itu semua, tapi apa? Bisa saja dari besar dia bisa menjadi kecil, atau bisa sebaliknya, dari dia nggak punya bisa menjadi punya hawadits. Ini semua adalah tabarakalladzi biyadihil mulk, adalah merupakan maha suci Allah. Semua itu atas kudrat Allah Subhanahu wa taala. Jadi nggak boleh kita istilahnya ini adalah hasil jerih payah saya nyari keringat saya siang malam pagi, nggak pernah kenal lelah, nggak pernah kenal waktu. Coba kalau saya nggak ngapa-ngapain, nggak akan saya mendapatkannya. Belum tentu hal itu semuanya. Banyak orang yang bekerja tetapi hanya ditakar segitu saja. Banyak orang yang bekerja nggak pernah kenal waktu, tapi ya biasa-biasa saja. Berarti kan ini adalah satu takdir yang Allah, semuanya kekuasaan Allah. Kita hanya wajib apa? Ikhtiar. Kenapa dikatakan hal yang demikian? Adalah wa huwa ala kulli, dan dia adalah Allah Subhanahu wa taala atas segala sesuatunya, minal asya, dari semua yang tadi itu, jismun, makanun, kemudian wa ghairu dzalika min sifatil hawadits. Ini adalah semuanya qadirun ayyatan sarifa fihi hasba ma taqdihi mathilatuhu bi'izzi may yasha. Semua ini adalah dengan kekuasaan Allah, bi'izzi may yasha, dengan siapa saja yang dikehendaki oleh Allah. Bisa saja orang yang nggak punya apa-apa, tapi apa, dia bisa berangkat haji bi'izz, dengan kekuasaan Allah di situ, bi'izzi may yasha wa yudhillu may yasha, dan juga bisa menjatuhkan. Artinya apa? Dari orang yang mampu kemudian dia langsung habis, bisa saja. Wa yudhillu may yasha. Kemudian adalah wa yuhyi wa yumit. Allah juga bisa mematikan dan menghidupkan. Ini dengan kekuasaan Allah bisa saja. Yang namanya mati itu nggak harus tua. Mati nggak harus tua. Banyak yang muda mati. Yang harus mati itu nggak harus dia yang jelek. Bisa saja yang cantik duluan. Kan gitu. Ya Allah, ya Rabbi. Jadi ini semuanya apa? Kembali kepada wa huwa ala kulli syai'in qadir, yuhyi wa yumit, wa yughni, dan juga Allah bisa mengayakan, wa yufkir, dan juga bisa memiskinkan, wa yu'ali, dan juga bisa mengangkat derajat seseorang, wa yamna, dan juga bisa menjatuhkan derajat seseorang. Semua adalah wa huwa ala kulli syai'in qadir. Semua itu takdir Allah. Jadi apa? Kita nggak pernah berprasangka, nggak pernah kita menyalahkan, nggak pernah kita suudzon, nggak pernah kita berburuk sangka kepada orang. Inilah keyakinan kita. Wa tanazza, kita artinya wa yu'li wa yumni, alladzi khalaqal mauta wal haya, yang mana Allah menciptakan hidup dan juga kematian. Ini menjadikan satu ayat yang kita baca pada malam hari ini. Insya Allah kita akan lanjutkan pada pertemuan yang akan datang dalam malam Rabu yang akan datang. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita, Allah berikan kesehatan kepada kita, Allah ringankan langkah kita untuk hadir di majelis ilmu ini, sehingga apa yang kita dapat, apa yang kita kaji akan membawa kebaikan kita untuk bekal menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim.
siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ilahi lastunil firdausi رب زدنا علما نافعا وارزقنا رزقا حلالا كثيرا طيبا مباركا اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما لهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام واخر دعواهم ان الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.